Kapasitas itu sama aja kayak kemampuan maksimal suatu ruas jalan untuk menampung arus lalu lintas. Menggunakan rumus-rumus berikut. Ini adalah keterangannya dan nilai-nilai ini sama ada di tabel PKJI. Ini tabel-tabel yang dipakai. Semua tabel ini ada di PKJI, teman-teman ya. Sama kayak tadi, ada menggunakan tipe jalan, terus volumenya segini. Menggunakan lebar jalur efektif, lebar, lebar lajur efektif. Terus ini ada faktor koreksi kapasitas. Nah, untuk jalan terbagi, biasanya kita menggunakan asumsi yang 50/50. Artinya masing-masing arah itu tuh tidak saling mempengaruhi. Jadi asumsinya yang paling besar lah. Jadi nilainya tidak tereduksi. Terus selanjutnya ada derajat jenuhan. Nah, ini salah satu output yang kita gunakan untuk mencari apakah suatu jalan ini masih layak atau tidak. Menggunakan rumus volume dibagi kapasitas. Derajat kejenuhan ini semakin mendekati satu, artinya lalu lintas ini tuh sudah terlalu padat gitu jalannya. Nah, selanjutnya ini ada level of service atau tingkat pelayanan. Ada banyak tingkat pelayanannya mulai dari A sampai F yang didapatkan sesuai dengan rasio dari volume dan kapasitas tadi. Dan ada karakteristiknya, tergantung tingkat pelayanan. Nah, selanjutnya ini ada hubungan volume, kecepatan, kepadatan. Pada pembahasan kali ini kita menggunakan tiga koefisien, yakni V, volume, S itu speed, D itu density, kepadatan. Di mana volume itu ekuivalen dengan kepadatan dikali kecepatan. Nah, di sini kita mendapatkan grafik-grafik berikut. Misal dari grafik hubungan kepadatan dengan kecepatan. Kepadatannya nol, otomatis kecepatannya dia makin meningkat di kecepatan paling tinggi. Seiring meningkatnya kepadatan, dia otomatis kecepatannya menurun sampai ke titik nol. Lalu selanjutnya ada hubungan antara arus dengan kecepatan. Nah, di sini kan arusnya ada dua yang menyentuh angka nol. Kita mengasumsikan arus ini ada dua, di mana arus ini tuh kalian bayangin sebagai aliran air, di mana ada kondisi satu, di mana jalannya kosong dan kondisi dua di mana jalannya itu sangat padat, tidak ada pergerakan sama sekali. Kan kalau tidak ada pergerakan sama sekali, otomatis arusnya nol kan, nggak ada aliran sama sekali. Nah, kalau kita lihat dari sini, kecepatannya semakin karena tidak ada arus, otomatis kecepatannya mendekati nol. Lalu selanjutnya grafik hubungan antara arus dengan kepadatan. Ini masih sama teman-teman. Arus itu ada dua, ketika kondisinya jalannya benar-benar kosong sama jalannya full padat gitu, nggak ada aliran. Dia semakin tinggi arusnya, arus semakin tinggi seiring mendekati kapasitas arus max dan arus semakin menurun ketika kepadatannya sudah sangat maksimal. Oke. Dari hubungan tadi kita dapat menggunakan metode-metode untuk menentukan seperti kecepatan, kepadatan, dan arus. Nah, salah satu metodenya ada metode Greenfield. Nah, Greenfield ini tuh keywordnya ada di sini, bersifat linear. Metode Greenfield adalah penurunan kecepatan terjadi secara konstan seiring bertambahnya kepadatan kendaraan. Kunci utama di metode Greenfield ada di sini, di mana dia menggunakan koefisien kecepatan sangat itu kecepatan pada kepadatan yang mendekati nol dan kerapatan. Dari rumus tadi, ini kita pindah ruaskan saja, di mana V per D sama dengan S. S kan sama dengan SFF kurang SFF per DJ ini. Lalu ini dipindah ruaskan sampai seperti ini, dan ini dapat dari volumenya. Selanjutnya kita menghitung D sama dengan F per S, V per S, di mana dipindah ruaskan sampai
dapatkan V seperti ini, dan dapatkan volume maksimum, kepadatan maksimum, dan speed maksimum. Terus selanjutnya ada metode Greenberg. Metode Greenberg ini keywordnya adalah metode logaritmik, bukan linear lagi. Jadi hubungan antara kecepatan dan kepadatan. Eh, jadi untuk metode Greenberg ini awalnya dari rumus D 9 C kali eksponen B kali S. Karena eksponen, otomatis kita harus menggunakan persamaan logaritma natural. Makanya kenapa kita menyebutnya Greenberg ini fungsi logaritmik. Nah, kita turunkan dengan logaritma natural menjadi seperti ini, lalu dipindah ruaskan BS sama dengan ln D kurang ln C. Lalu kita pindah ruaskan agar speed ini jadi sendiri dan seperti ini. Lalu selanjutnya ada S sama dengan, kan S sama dengan V per D tadi ya. Ya seperti ini, lalu dipindah ruaskan lagi sampai mendapatkan kepadatan maksimum dan speed maksimum. Rumus seperti ini. Lalu selanjutnya metode terakhir yaitu yakni metode Underwood. Underwood ini keywordnya adalah fungsi eksponensial, di mana Underwood ini mengasumsikan bahwa hubungan matematis antara kecepatan padatan bukan fungsi linear, melainkan fungsi eksponensial. Kunci utama metode Underwood ada di rumus ini, di mana SF adalah kecepatan arus bebas, DM adalah kepadatan pada arus maksimumnya. Ini kan tadi S sembilan SFF kali eksponen. Ini kita perlu logaritmakan. Jadi seperti ini, lalu kita pindah ruaskan jadi seperti ini, sampai menemukan rumus speed maksimumnya. Mungkin untuk teori mengenai tugas besar rekayasa lalu lintas di bidang ruas ini sampai sini aja teman-teman. Selanjutnya saya akan lempar ke saudara Dirgo. Oke, terima kasih Adi Chandra ya. Bagus banget gitu ya teman-teman. Jadi tadi juga sekalian diajarin buat cara membaca grafik ya. Baca grafik kecepatan, kepadatan, kerapatan. Itu penting banget di bagian analisis ruas ini teman-teman ya, cara baca grafik. Karena ntar hasil analisis kalian itu kalian menganalisis grafik itu gitu. Jadi ntar bisa grafiknya agak-agak buyar atau grafiknya bagus atau nantilah terkait analisis sambil dijelasin beserta perhitungannya gitu ya. Jadi harapannya nanti kalian kalau udah dengar tutor ini pada saat di asistensi ya itu udah nggak ini lagi gitu, udah nggak dan kosong-kosong banget lah gitu intinya. Oke, kita lanjut gitu ya teman-teman. Nanti pertanyaannya sembari eh, ngejelasin terkait tutorial perhitungannya juga. Kalian kalau mau nanya bisa raise hand atau langsung on mic aja gitu. Potong aja gua ngomong apa-apa. Hmm, bentar, screen. Oke, terlihat lah ya teman-teman semuanya. Oke, sebelumnya kita bahas dulu ya dari awal banget nih. Oke, aman lah ya. Jadi ini dari. Sabar guys. Oke. Oke, jadi gini.
seperti yang udah jelasin sama Ade Chandra tadi ya, gitu. Kita bakal ngehitung ada tiga di sini teman-teman ya, kerapatan, volume, dan kecepatan. Pertama-tama kita ngebahas dulu nih terkait data. Kalian kalau mau tahu terkait step by stepnya sebenarnya di PKJ itu ada nih teman-teman. Jadi di sini ada analisis operasionalnya. Step satu kita punya data umum, geometrik, lalu lintas, dan data hambatan samping ya. Terus langkah kedua kita menghitung kecepatan arus bebas, faktor koreksi lebar lajur, hambatan samping, fungsi jalan, dan lain-lain. Yang ketiga itu kalian harus menetapkan kapasitas, ya kan, kapasitas dasar dari sejalannya. Langkah keempat itu ada nih, ini yang penting nih, menghitung DJ, menghitung VT dan WT, dan menilai kinerja lalu lintas. Jadi berdasarkan PKJI itu untuk menilai kinerja ruas ada dua parameter, ada tiga parameter, DJ, VT, dan WT. Terus ngapain kita susah-susah bang buat ngitung Green Shield, Greenberg, dan Underwood? Itu tuh metode regresi ya teman-teman. Regresi itu fungsinya buat apa? Regresi itu fungsinya untuk melihat sebaran data gitu ya, untuk melihat sebaran data. Jadi data kalian ini valid atau enggak itu dilihat dari fungsi regresi. Metode tiga itu digunakan buat memvalidasi juga. Pertama ada linear, ada logaritmik, dan eksponensial. Oke. Di sini kita langsung mulai aja ya cara ngitungnya ya. Di sini ada perhitungan dari waktu. Waktu kalian ini kan kalian ngitung yang mobil A mobil A dari titik A ke titik B berapa waktunya gitu kan selama 2 jam dari jarak 50 meter. Nah ini di apa di jumlah ini jumlah apa namanya jumlah kendaraan yang lewat ini kan. Nah inilah data yang kalian punya dua ini. Step satu hitung SMS TMS. Oke. Nah pertama data waktu tadi diubah dulu ke kecepatan dengan cara waktu dibagi dengan jarak gitu kan. Untuk dibandingkan jarak dapatlah data kecepatan. Nah, ini diubah dari meter per second ke kilometer per jam gitu ya teman-teman. Nah, ini nih yang membedakan antara yang terbagi dan tidak terbagi, ngitungnya dua ya. Kalau misalnya dia nanti deh di sini nih, di SMS dan TMS nih. Nanti kalian kalau yang terbagi itu harus ada SMS TMS kanan dan SMS TMS kiri gitu ya. Nah, ini ada waktu kalian ubah nih, dijumlahin antara 15 menit pertama ditotalin yang kanan, 15 pertama yang kiri ditotalin, terus ada jumlah kecepatan kan, jumlah kecepatan juga ditotalin yang kanan dan yang kiri, dapatlah SMS dan TMS. Rumusnya sama aja kayak yang tadi udah Chandra jelasin gitu ya. Ini kenapa 30? Tadi ada Chandra jelasin nggak kenapa dia 30? Atau ya. Nah, dia kan sebenarnya ada 30 ini itu karena kanan kiri ya teman-teman. Jadi data di kiri kalian tuh ada 15, data di kanan kalian tuh ada 15. Makanya di SMS itu kalian pakai 30. Terus Bang, untuk yang terbagi kan dia ada SMS kanan dan SMS kiri. Nah, 30 ini kalian ganti jadi 15. Oke, karena dia pakai 15 data. Nanti ada dua kotak dari SMS dan TMS kayak gini. Nah, yang ngebedain adalah dia pakai yang kiri aja, nggak pakai yang kanan. Tapi yang 30 tadi diganti ke 15. Oke, jadi untuk yang terbagi, SMS-nya ada SMS kanan, ada SMS kiri, TMS kanan, dan TMS kiri. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada jumlah kecepatan. Ini tadi ngitungnya seperti rumus yang ada candet. Jadi 15 dikali dengan jarak, dibagi eh, sama jumlah waktu kiri, ditambah jumlah waktu kanan dikali 3,6. Nah, yang TMS pun sama 30 kan dia pakai di sini, jumlah kiri ditambah jumlah kanan dibagi 30 dikali 3,6. Nah, nanti ini diganti 15, yang ini dihapus. Kalau untuk yang tidak yang terbagi ya gitu ya kayak gini lah rumusnya ntar. Jadi dia tidak saling mempengaruhi antar kecepatan kanan dan kecepatan kiri ya teman-teman. Oke,
Kita lanjut setelah kalian dapat SMS TMS nih. Jadi ntar ada SMS TMS kanan, SMS TMS kiri untuk yang terbagi, yang tidak terbagi dua gini aja. Kita lanjut menghitung kecepatan arus bebas. Kecepatan arus bebas ini sebenarnya banyaknya dari tabel-tabel aja gitu ya teman-teman ya. Kecepatan arus bebas ini kecepatan dasar yang tidak dipengaruhi oleh apapun gitu ya pada kondisi lapangan. Jadi eh, tadi kan udah jelasin teorikalnya, nah ini gue jelasin cara ngitungnya. Jadi ada VBD, VBD itu dapat dari tabel 412 ya. Yang ini nih, tabel yang ini nih 412. Nah, kalian tinggal masukin aja jalan kalian itu terbagi atau tidak terbagi 4/2 atau 2/2 dipilih, nanti dimasukin ke dalam sini ya kan. Untuk yang kedua ada VBL. VBL-nya adalah koreksi kecepatan akibat lebar jalur atau lajur jalan. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh sama Adi Chandra mana lajur efektif, mana jalur efektif. Nah, jadi kalian harusnya udah nggak perlu bingung lagi mana sih Bang sebenarnya dari mana ke mana lebarnya yang harus kita hitung. Nah, di sini ada dua nih. Ada LLE sama LJE. LLE itu lebar lajur efektif, LJE itu lebar jalur efektif. Nah, jadi kalian pilih misalnya lebar jalur kalian 3, ya kalian minus 4 input. Nah, misalnya kalian ada lebarnya 5, berarti 9,5 masukin gitu ya. Terus Bang kalau lebar LLJ atau LLE-nya dia nggak ada di sini gitu, misalnya 3, berapa gitu ya. Nah, itu VBL-nya bisa kalian interpol, itu nggak apa-apa teman-teman. Oke, lanjut ada FIBHS ya, itu ada faktor koreksi kecepatan bebas akibat hambatan. Nah, tabel yang ini. Nah, sebelum kita masuk tabel ini, kita harus menghitung namanya hambatan, berarti kan, karena di sini ada kelas hambatan samping, KHS kan, ada sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi di sini nih ya. Nah, ini tuh kalian hitung dulu. Hitungnya simple lah ya, cuman setiap kategori dikali pembobotan terus ditotalin. Jadi kayak misalnya ini ada datanya, terus dikali dengan masing-masing pembobotannya, habis itu kalian totalin semuanya. Kan didapatkan 168 misalnya ya. Ini contoh aja. Cek di sini di mana dia dimasuk masuk hambatan mana 168. Oh, rendah gitu. Berarti KHS yang kalian pilih di sini adalah KHS yang rendah gitu ya. Nah, lebar bahu efektif tadi juga udah dijelasin sama Ade Chandra. Tadi kan ada gambarnya mana bahu. Nah, itu kalian pilih lah di mana bahunya lebih kecil dari 0,5 meter kah atau semeter kah bahunya. Misalnya dianggap di 0,94 input, berarti di sini kita anggap di sini 0,87 lah gitu kan. Terus yang terakhir ada FC eh FIBUK gitu ya. Ini ukuran kota. Eh, iya benar ukuran kota. Nah, ini dia ukuran kota. Terus ukuran kotanya dapat dari mana, Bang? Gitu kan. Itu kalian bisa cek di internet, di data penduduk ya, di data penduduk ukuran kotanya terus di input. Nah, sesuai dengan rumus tinggal dikali aja teman-teman. Udah dapatlah sekian lah ya kecepatan arus bebasnya. Ini masih cukup simpel ya karena kita pakai tabel-tabel aja. Tinggal kalian nentuin lebar lajurnya bener nggak, nentuin lebar jalurnya bener nggak, nentuin hambatannya bener nggak, gitu aja. Kalau udah bener ya gampang lah gitu kan, tinggal tinggal nyari angka-angkanya. Oke, kita lanjut. Begitu pula dengan kapasitas. Kapasitas ini eh, sama kayak kecepatan tadi, dia tabel-tabel aja. Nih, di sini ada rumusnya. CO kali FCW kali FCSP kali FCSF dan FCCS ya kan. Di sini ada penjelasannya juga kapasitas dasar, faktor penyesuaian lebar jalan, lagi-lagi lebar jalan. Jadi kalian harus sudah mengukur penyesuaian pemisah arah ya kan untuk hanya jalan tak terbagi. Nah, ini kalau misalnya jalan yang dia tidak yang terbagi dia enggak gitu kan. Faktor penyesuaian hambatan samping. Nah, untuk lagi-lagi untuk kecepatan arus bebas itu kalau untuk yang terbagi ada yang kanan dan ada yang kiri. Makanya di sini ngitung dua. Padahal kalau sebenarnya kalau yang dia tidak terbagi dia satu aja. Begitu pula dengan kapasitas. Kapasitas ini ada kapasitas kanan dan kapasitas kiri. Oke. Makanya di sini kalau untuk yang dia tidak terbagi, tandanya tidak ada median, dia ada namanya faktor penyesuaian pemisah arah. Ya kan? Sedangkan kalau yang ada bermedian, dia tidak ada itu, tapi kapasitas ada dua, kapasitas arah kanan sama kapasitas arah kiri gitu. Jadi saling tidak mempengaruhi. Oke, di sini kapasitas dasar dari tabel, ini tabel dari PKJI juga.
Jadi kalian tinggal cek aja kalian 4 lajur kah, bermedian kah, atau tambah batas median kah, gitu dimasukin aja lebar dasar apa kapasitas dasarnya. Terus kalian masuk faktor koreksi. FCW ini faktor koreksi lebar jalan. Ya sama tabel lagi ya. Jadi kalian cek dulu lebar efektif jalannya berapa ya. Tipe jalan kalian tuh apa? Jalan 4 lajur kah atau jalan tanpa pembatas kah atau 2 lajur tanpa pembatas median, terus cek lebar efektif. Nah, ambillah FCW-nya. FCSP. FCSP itu pemisah arah ya tadi ini hanya ada hanya pada hanya pada jalan tidak terbagi. Ya, jadi kalau jalan terbagi, nggak ada dia namanya faktor koreksi pemisah arah. Tadi dijelasin oleh Chandra ya, 50-50 kita ambil anggapannya bahwasannya distribusinya rata gitu ya. Faktor koreksi dari hambatan samping, lagi-lagi cek sebelumnya di sini. Hambatan samping kalian kelasnya apa? Kan berarti sedang, rendah ya tadi rendah. Nah, cek di kapasitas kalian, kalau misalnya rendah di sini pilih yang rendah yang ini. Kalau misalnya kalian jalannya 2 lajur, 2 arah tanpa pembatas, itu kalau misalnya rendahnya di sini yang ada pembatas, yang ini 4/2 gitu ya. Nah, kalian cek. Nah, terus ini ada lebar bahu jalan efektif. Nah, ini tadi yang udah jelasin dari Chandra juga gitu ya. Itu harus dicek bahunya yang benar ngeceknya. Karena kalau bahu kalian salah ngeceknya ya terkait kapasitas dan lain-lain dan kecepatan arus bebas itu salah semua berarti. Oke, yang terakhir FCCS ukuran kota. Nah, ini cek aja di internet, di data penduduk ya, berapa juta di tempat kalian survei gitu ya. Oke, dari SMS, kecepatan, kapasitas, ada yang bertanya nggak teman-teman? Atau masih easy gitu? Atau jangan-jangan tidur semua ini? Nggak tidur semua kan? Ayo tolong kalau ditanya dijawab dong, guys. Aman bang. Oke, oke, kita masuk ke intinya nih. Kita mulai masuk ke intinya. Tadi kita udah ngolah data apa aja nih? Ini udah clear, kecepatan kita udah clear, data hambatan udah clear. Dapatlah kita data SMS TMS, kecepatan arus bebas, kapasitas dan hambatan. Yang belum kita olah data apa? Data yang kita ngitung jumlah kendaraan. Nah, ini kita mulai ngolah, yaitu ngitung volume. Pertama waktu dan jenis kendaraannya ya. Ini kan udah kalian hitung apa? Dengan hitung satu-satu lah ya. Dengan hitung satu-satu nih selama 2 jam ditotalin. Lalu tahap selanjutnya itu kalian harus ubah ke dalam satuan mobil penumpang atau SMP. Pakai apa ngubahnya Bang? Pakai nilai EMP. Mana nilai EMP di sini ya? EMP. Ekivalensi mobil penumpang. Nah, ini nih. Nah, ini. Nah, inilah ekivalensi mobil penumpang ya, teman-teman. Jadi, kalian pakai EMP ini untuk mengubah ke dalam SMP. Kenapa harus diubah ke SMP? Ada yang dengar nggak? Ada yang tahu nggak? Yang tadi teorikalnya dijelasin. Tidur semua ya? Ya, oke. Ya, ada yang tahu lah ya. Ada yang dengar. Jadi, kenapa kita harus ubah ke dalam SMP per jam? Karena ini kan mobil ini beda-beda nih ukurannya. Kalian ada yang mobil kecil, mobil sedang, sepeda motor gitu kan. Nah, itu kalian konversi dulu ke dalam satuan-satuan yang sama untuk menilai si arusnya. Nah, terus apa sih pengertian dari ekivalensi mobil penumpang atau EMP gitu ya? Nah, ini nih. 0,251 dan 1,2. Berarti tandanya MC ini atau kendaraan yang motor, kendaraan kecil gitu,
itu berpengaruh 0,25 terhadap jalannya gitu. Terus kendaraan sedang atau mobil penumpang itu berpengaruh 100% atau satu ke jalannya, dan kendaraan berat gitu ya itu berpengaruh 1,2 atau 120 gitu ya dari si jalannya gitu. Nah, makanya kita konversi dulu ke dalam satuan mobil penumpang untuk bisa mendapatkan si eh, volumenya gitu ya. Jadi kenapa dia dikonversi? Nah, EMP itu ekivalensinya gitu. Jadi dalam satu jalan, bahwasannya sepeda motor ini 0,25 di jalan itu gitu ya berpengaruh sebanyak 0,25 atau 25% gitu ya, 100% dan 120% gitu terhadap si jalannya. Nah, itulah namanya ekivalensi mobil penumpang. Oke, oke kita lanjut. Eh di sini kita udah jadiin SMP, kita totalin lah ya antara kanan dan kiri. Lagi-lagi untuk si jalan yang bermedian itu volumenya ada dua, volume kanan dan volume kiri gitu ya. Jadi tidak tidak satu kayak gini, tidak ditotalin, ada dua ya. Nah, ini kenapa kita zoomnya dari sini, karena kita mau menilai dia per jam, ya kan, kan SMP per jam, makanya kita zoom di 1 jam pertama, kedua gitu kan, 15 menit, 15 menit part pertama, 42 gitu turun terus ya sampai terakhir, lalu kita cari yang paling maksimum dari si volumenya tadi. Oke, jadi ntar ada yang di sebelah sini ada volume kiri, yang di sini ada volume vol kanan. Nah, ini untuk yang terbagi, yang ada mediannya, jadi 2 kali kalian hitung. Kalau udah dapat maksimum volumenya, kita tuh sebenarnya udah bisa mendapatkan derajat kejenuhannya teman-teman. Dengan cara apa? Membagi kapasitas yang udah kita hitung tadi, kapasitas yang udah kita hitung di sini, ini dengan volume yang udah kita cari. Nah, dapatlah derajat kejenuhan kalian. Oke, derajat kejenuhan yang kalian dapat di sini adalah derajat kejenuhan yang data aktual tanpa ada validasi dari model regresi. Jadi ini adalah sebenarnya derajat kejenuhan mentah yang sebenarnya langsung kalian hitung, data aktual langsung kalian hitung jadi DJ gitu. Nah, kita perlu namanya analisis regresi, analisis untuk memvalidasi apakah DJ ini mirip atau enggak gitu. Oke, karena sebaran datanya ini bener gak gitu ya. Jadi ntar sebenarnya kalian kalau misalnya kemarin survei gitu ya, survei terus main-main atau survei yang asal, nanti ketahuan di sini. Pada saat kalian melakukan perhitungan derajat kejenuhan berdasarkan model regresi dan datanya hancur, nah itulah terjadi namanya masalah gitu. Oke, DJ kita sudah dapat dan VT juga udah dapat sebenarnya. Jadi cara ngelihat VT itu dari grafik, nanti sekalian aja di terakhir. Oke, untuk kriteria pertama dari diagram alir yang udah ada di PKJI, kita udah dapat nih yang ini, yang bagian menghitung derajat kejenuhan. Ini udah checklist, udah aman, ini udah hijau ibarat kata ya. Nah, tinggal menghitung VT dan menilai kinerja lalu lintasnya. Oke, kita akan masuk ke dalam perhitungan untuk melihat pengaruh antar kecepatan dan kerapatan, volume dan kerapatan, volume dan kecepatan. Ini mulai ribet nih teman-teman ya. Jadi, nah di bagian sini kalian harus benar-benar teliti ya. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau ditanyain sampai derajat kejenuhan, atau ini kenapa ini coret ini? Ada yang mau ditanyain sampai derajat kejenuhan teman-teman? Aman bang. Ini ada yang Aman bang, cukup bang. gitu, ada yang angkat tangan. Iya boleh, Esther. Izin bertanya bang, Eh, tadi kan Anda bilang kalau misalnya datanya waktu kemarin pengambilan data itu misalnya kayak asal-asalan kayak gitu, berarti datanya nanti hancur kan bang? Nah, Tuh. itu tuh nanti gimana bang datanya kalau misalnya hancur, apakah harus ngulang TC lagi atau bagaimana bang? Tekan bang. Ya, ya kan kita kan seorang ini ya, engineer ya, kita harus analisis gitu, hancurnya kenapa. Jadi pertama ya dilihat dulu gitu, dilihat dulu
hancurnya ini di bagian apa. Misalnya di bagian yang antara kecepatan dan kerapatannya kurvanya mental jauh. Terus kita analisis. Analisisnya apa? Dengan cara lihat faktor apa yang mempengaruhi. Misalnya gini, eh, di dekat situ ada yang terjadi kecelakaan, di dekat situ ada yang terjadi sebuah pasar atau daerah industrial yang membuat orang itu tidak bisa kita cek sebaran datanya karena ada faktor eksternal. Misalnya gini, kita kan ngecek sebaran data menggunakan regresi linear, tandanya dia berbicara bahwasannya ketika motor itu berkecepatan tinggi, jalanannya kosong. Nah, gimana kalau si regresi ini ngebaca kecepatannya lambat, tapi jalannya tetap kosong? Nah, itu kan hancur tuh datanya. Grafiknya bakal nggak kebentuk. Karena berdasarkan regresi linearnya, metodenya tuh tidak bisa membaca bahwasannya kok kecepatannya pelan, tapi jalanannya kosong. Nah, yang dia tahu kecepatannya kenceng, jalanannya kosong. Nah, itulah ntar dianalisis. Perlunya apakah ada faktor eksternal di situ terkait pasar, daerah industrial yang membuat orang-orang tuh jalan lambat walaupun jalan kosong. Gitu, itu yang pertama. Yang pertama itu kita analisis dulu. Yang kedua, kalau misalnya memang eh, analisisnya udah benar dan ternyata tetap hancur dan dia tuh tidak daerah industrial, kita evaluasi cara pengambilan data. Kita evaluasi cara pengambilan data, apakah data yang kalian punya itu gimana cara kalian ngambil data kemarin gitu kan. Nanti kalau memang misalnya terjadi kesalahan dalam proses survei, ya kita TC ulang. Kita lakukan TC ulang. Jadi itu tahapannya teman-teman ya. Tahapannya kita analisis dulu. Kalau memang ada faktor eksternal, kita evaluasikan atau kita analisis sesuai dengan faktor eksternal tersebut. Tahap kedua kita evaluasi terkait pengambilan data. Nah, kalau pengambilan datanya ada yang terjadi kesalahan, nah itulah kita lakukan TC ulang. Gitu. Oke, Baik Bang, ada yang terima mau tanya kasih lagi? Bang. Cukup ya? Cukup Bang. Oke, oke cukup. Oke, kita fokus ya sini teman-teman. Gua udah mulai ngeluarin coret-coretan. Ada turunan rumus. Oke, oke. Kita pertama rekap dulu ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke dalam proses melakukan apa namanya, melakukan regresinya, kita rekap dulu datanya, data SMS dan data TMS. Tadi ada Chandra ngomong bahwasannya data yang terkecil yang kita pakai yaitu data SMS. Jadi kecepatan yang kita pakai adalah kecepatan SMS. Kenapa kecepatan yang paling kecil yang kita pakai? Dalam prinsip transportasi, bahwasannya kendaraan yang melambat tandanya jalanannya padat, gitu ya. Oke, bagus. Kita ambil yang paling kritis, yaitu yang paling kecil ya SMS. Habis itu kita rekap lagi terkait volume tadi. Kita rekap terkait volume. Udah kita rekap terkait volume, dapatlah volumenya. Nah, kita buat di sini nih, ada namanya kerapatan dengan rumus volume dibagi dengan kecepatan. Volumenya kita rekap di sini, kecepatannya kita rekap. Oke, oke ya. Nah, karena udah dapat di sini, regresi itu kita lakukan ada tiga tadi ya, linear, logaritmik, dan eksponensial. Kita buat dulu bahan untuk meregresinya gitu teman-teman. Kita lenkan D-nya dan kita lenkan S-nya. Jadi udah kalian lenkan dari kerapatan dan udah kalian lenkan dari kecepatannya, baru kalian bisa mulai regresi. Cara meregresinya seperti kalian menggunakan Excel regresi pada umumnya saja. Di sini ingat ini teman-teman, kalau misalnya green shield, Y-nya adalah kecepatan, X-nya adalah kerapatan. Kalau Greenberg, Y-nya kecepatan, yang ini, X-nya adalah len dari kerapatan. Oke. Kalau Underwood, Y-nya len S, X-nya kerapatan. Apa sih Bang Y dan X itu ya di sini? Jadi pertama kalian buka data, terus kalian ke data analyze, terus kalian cari regresi, terus kalian oke. Nah, kalian masukin lah tadi. Misalnya gue mau nyari yang linear. Ya kalian masukin yang linear tadi. Kecepatannya di sini.
ya kan? Ini apa? Ini Y kan? Nah, Y-nya kita masukin kecepatan, X-nya kita masukin kerapatan. Oke, nggak usah ada yang dicentang atau di checklist, kita okein aja. Dapatlah di sini kan? Hasilnya samalah sama ini 0,17. Jadi kita hapus aja. Nah, anggaplah sheet 1 inilah yang menjadi hasil dari regresi linear kita. Oke, itu yang pertama untuk green shield. Nah, terus kita masuk ke Greenberg. Greenberg ini kurang lebih sama kayak tadi, tapi yang dijadikan X dan Y yang berbeda gitu ya. Nah, ini anggaplah hasilnya seperti ini. Terus yang ketiga hasilnya seperti ini. Ya, oke. Kalau udah, oke kita masuk ke dalam perhitungan green shield. Oke. Jadi gini, eh rumus dasar regresi ya, Y sama dengan A min BX, itu kita menganggap bahwasannya hasil dari regresi tadi yang di bagian intercept itu menjadi, oh gini, dari rumus aja, dari rumus. Nah, rumusnya adalah S sama dengan SFF atau speed free flow dikurang SFF per DJ dikali D. Luaran yang pertama, intercept ini akan menjadi A-nya, dan ini akan menjadi B-nya, dan D ini akan menjadi X-nya. Jadi D ini X, SSF, SFF per DJ akan menjadi B, SFF akan menjadi A, dan S adalah Y. Oke, jadi eh, luarannya kayak kayak gini nih. Saya sini S sama dengan SFF, di sini SFF per DJ, DJ, di sini ada D. Nah, ini berarti akan menjadi Y sama dengan A, B, dan X. Oke, nah di sini kalian masukin lah. Karena kita udah bahwasannya ini akan menjadi SFF, sini ada 17, dan ini minus 0,04 akan menjadi SSF per DJ. Karena kan udah ketahuan nih SSF per DJ-nya dari rumus ini. Nah, kita tuh mau nyari si DJ-nya doang gitu untuk ngelakuin perhitungannya gitu ya. Kalian bisa fokus ke yang sini. Nah, ini udah tahu lah ya yang tadi Y sama dengan amin BX. Kalian bisa fokus sini. S sama dengan 17 yang menjadi SFF atau A-nya dikurang SFF per DJ atau B-nya dikali dengan X. Itu persamaan pertama, hubungan antara speed dan density. Kita masukin persamaan kedua, hubungan antara P dan density, volume. Ya kan, sama dengan di sini ada SFF-nya dikali D yang ini. Jadi ada SFF dikali D, SFF kali D yang rumus ini dikurang sama dengan SFF per DJ dikali D kuadrat, ya kan? Sama lah sama ini kan. Oke, lanjut. Karena SF-nya kita udah dapat atau SFF atau speed free flow, kita bisa cari DJ-nya dengan cara kita bagi antara SFF dan SFF per DJ gitu loh. Jadi kalau SFF dibagi, kayak enaknya ditulis deh. SFF dibagi SFF per DJ. Nah, ini kan bisa dapat DJ-nya kan. DJ-nya kan. Nah, kalau kayak gini. Nah, kan SFF-nya kan ketahuan. Ini kan ada 17,05 dibagi 17,05 per 0,04 sama dengan hasilnya ini. Hasilnya di sini. Oke, hasilnya ini. Nah, oke ya teman-teman. Dapatlah DJ-nya. Dah, kita hapus dulu ini ya. Siap, siap. Ini sebenarnya tinggal tukar-tukar rumus aja guys. Oke,
Yang terakhir adalah hubungan antara volume dan speed. Seperti tadi, DJ-nya kita udah dapetin dari sini, dikali S, dikurang DJ per SFF. Ya, rumusnya tadi, SFF per DJ, yang ini 1 per gitu kan, buat nuker dia, dikali sama speed kuadrat. Oke, kita bisa mulai perhitungannya. Jadi, untuk setiap model, itu ada yang kalian kunci, gitu ya. Untuk model pertama, yang dikunci adalah kecepatannya. Kecepatannya kalian kunci, kecepatan kalian isi sendiri. Berapa bang kelipatan yang bakal kita isi? Itu tergantung. Jadi semakin kecil kelipatan yang kalian isi, berarti semakin detail dia punya. Bener gak? Misal kelipatan 1,5, 0,5 misalnya. Ya, dia akan lebih detail grafiknya. Ya, tapi kita butuh grafik yang bagus kayak gini nih. Jadi di sini bagusnya pada saat gue masukin kelipatan 2. Oke, kita masuk masuk rumus kerapatan ya. Gimana cari kerapatannya? Nah, di sini kan eh, kita bedah lagi ya guys. Kita bedah pelan-pelan. Ini ada kecepatan dikurang SFF per SFF per DJ. Dia pakai rumus yang pertama tapi ngeluarin D-nya. Jadi gini ntar bentukannya. Rumus yang ini nih. Dia ngeluarin gini. D kan, sama dengan S dikurang SFF per SF per DJ. Nah, jelek buat yang D. Nah, pindah ruas dari rumus yang ini menjadi seperti ini. Oke. Rumus yang S sama dengan speed free flow kurang speed free flow per DJ dikali D. Menjadi kita tarik keluar D-nya, kita pindah ruaskan. Kita pindah ruaskan. SF pindah ke ruas kanan dikurang SFF per SFF per DJ. Oke. Nah inilah yang kita pakai rumus untuk mencari si perapatan. Kita hapus lagi guys. Oke. Dapatlah sini kerapatannya ya. Kalian kunci kecepatannya. Kalian kunci terus kita regresikan sampai mendapat 0. Ini kan 0 sini. Oke. Kita lanjut arus. Arusnya dia V kan. V di sini rumusnya udah ada. Jadi kita langsung bisa masukin aja. Di sini dia pakai SFF dikali D, SFF dikali D dikurang dikurang ini sama dengan SFF per DJ kali D kuadrat, ya kan? Dari rumus yang ini nih guys. Ini menjadi seperti ini. Ya, dia pakai rumus yang ini. Jadi rumusnya sama SFF kan SFF dikali D dikurang SFF per DJ dikali D kuadrat. Nah, nih. Nah, inilah. Oke. Jadi rumus yang ini itu asalnya dari sini, cuman ditukar yang ini doang. Saya berdasarkan perkalian jadi sama aja ya. Nah, tadi kan udah ketahuan SF per DJ-nya ini, SF-nya ini, ya kan? D-nya dari mana? D-nya dari ini. Oke. Nah, inilah. Nah, ini SF. Ini SF-nya. Ini SF per DJ. Yang ini adalah D-nya. Oke. Dapatlah persamaan regresi linear. Nah, ini cukup simpel ya, regresi linear. Saya tinggal pindah-pindah ruas saja. Oke. Itulah rumus regresi linear ya, guys. Tuh, rumusnya sama kan kayak ini. Dilakukan terus sampai mendapat angka 0. Oke. Kalau udah angka 0, kalian buat grafiknya. Grafiknya gimana, Bang? Ya, grafik antar hubungan, grafik hubungan. Kan di sini ada hubungan S sama D. V sama D, V sama S. Nah, kalian buatlah V sama D-nya antara ini dengan ini. Hubungan antara S sama D-nya ini dengan ini. S sama V-nya ya ini dengan ini. Oke, ini sama ini. Grafiknya harus berbentuk seperti ini ya teman-teman. Jadi nggak ada yang mental.
Misalnya kayak ini gue jadiin nanti nanti pasti ada kayak tiba-tiba mental jauh. Nah, ada yang kayak gini atau kalian tiba-tiba maksimumnya di yang ini naiknya jauh banget kayak gini. Kayak kayak kenaikannya tuh ditambah 100.000. Nanti ada kenaikan yang mental tiba-tiba jauh. Ya pokoknya jelek lah. Nah, itulah yang gue maksud tadi. Tiba-tiba di tengah-tengah sini eh, grafiknya hancur atau grafiknya tiba-tiba mental jauh. Nah, itulah tadi faktor-faktor eksternal yang harus kita analisis ulang gitu ya. Apakah perlu TC ulang? Ya nggak tahu. Oke, udah sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kita baru satu metode nih. Atau kalian sudah, apa sih yang abang ini omongin gitu? Jangan-jangan ya. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena kan belajar ya. Ada yang mau ditanya nggak, teman-teman? Eh, Bang, saya izin bertanya, Bang. Iya, iya, tanya-tanya. Sebelumnya izin makan diri, Bang. Nama saya Bagus Arisa Pangestu, Iya, angkatan 2024. Nah, sini mm, mau nanya simpel, Bang. Tadi kan kata Abang kan bisa aja grafik kita tuh nggak acak atau bisa jadi jelek karena ada eh, faktor-faktor eksternal kayak seperti tadi Abang bilang kayak ada kecelakaan di tempat itu, Bang. Nah, itu saya pengen nanya Bang, apakah itu tetap dilanjutkan saja nanti kita mainin di bagian analisisnya gitu Bang, atau seperti apa itu Bang? iya. Oke, kebetulan banget. Dulu gue asisten pas tahun lalu itu sama, maksudnya sama tuh kayak hancur dulu kelompok gua hancur datanya. Itu yang TC Simpur, ya TC Simpur di ruas Simpur itu biasanya hancur karena apa? Karena biasanya kecepatannya lambat, tapi jalannya kosong. Nah, itu nggak apa-apa. Nanti kita analisis bahwasannya ada faktor eksternal di situ di daerah pasar, daerah industrial, tandanya banyak keluar masuk eh, mobil motor atau orang-orang pada saat lewat jalan itu mereka nggak ngebut, mereka nengok kanan kiri buat ngelihat si pasarnya gitu. Nah, itulah kita mainin di analisisnya, kita jelaskan, tapi harus yang benar ya jelasinnya. Maksudnya asal aja kayak karena orang-orang lagi nyari takjil misalnya gitu atau orang-orang lagi ngabuburit, nah nggak boleh, harus yang scientific ya, science gitu ya, harus science gitu kan. Kalian menjelaskan industrial area misalnya atau gimana, itu boleh. Nah, untuk prinsip regresi berhubungan juga apa yang lu jelasin, kita punya namanya R square untuk melihat keabsahan sebuah data gitu ya. Mungkin kalau di dulu zaman dulu gua ada unsprop, dijelasin dulu unsprop itu R square apa. R square ini adalah untuk menilai korelasi antara variabel variabel dependen terhadap variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel yang dipengaruhi, apakah dia berapa persen terpengaruhi sama variabel yang mempengaruhi gitu ya, X dan Y. Oke. Jadi kalian kalau semisal nilai R square-nya semakin kecil kayak 0,08, nggak sampai 1%, ya kan? Nggak sampai 0,1. Tandanya data dari yang kalian ambil, kecepatan itu tidak mempengaruhi si kerapatannya gitu loh. Jadi sebaran datanya itu sebenarnya nggak saling terikat. Itulah namanya R square. Nanti dilihat juga teman-teman asisten, tanya aja ke asistennya kayak R square-nya gimana ya gitu. Kalau misalnya R square-nya memang jeblok, ya itu berarti tandanya ada kehancuran maksudnya bukan kehancuran, kayak ada abnormal gitu ya, ada yang keanehan gitu yang perlu dianalisis gitu ya. Nah, itulah kurang lebih seperti itu. Oke, ada yang bertanya lagi? Bagus. Atau Saya mau bertanya lagi Bang, iya. kan kata Abang kan kalau dianalisisnya menggunakan bahasa-bahasa soalnya sains gitu ya kan Bang. Mm-mm. Nah, kalau memang di kejadian apa yang terjadi di lapangan gimana gitu Bang? Tanpa ada sains segala macam gitu Bang. Ya kayak kata Abang tadi gitu. Kayak adanya eh, apa kepadatan yang terjadi di situ tuh memang ada ngabuburit ataupun ada pembagian takjil segala macam gitu Bang. Ya nggak masalah, kan bisa dijadikan sebagai ada hambatan masyarakat atau ada Oh, impact sosial gitu-gitu loh. Tolong ya, oh. maksudnya kalian Agak ditambah-tambahin gitu ya Bang ya. nggak Oke juga, Bang. maksudnya tetap
tetap based on aktual, tapi nggak laju sekasar itu bahasanya. Tapi lagi-lagi tadi ada dua tahapan yang gue bilang kan, ada dua tahapan. Satu tahapan analisis, yang satu tahapan evaluasi pengambilan data. Kalau kenyataannya pada saat pengambilan datanya salah, ya ulang gitu. Jadi kalau memang misalnya tidak salah dan ternyata memang ada faktor eksternal, nah itu perlu dianalisis sebenarnya faktor eksternal ini seberapa pengaruhnya gitu untuk si regresi linear ini bekerja gitu. Kan regresi linear ini kan dia kan berbicara sebaran data yang tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak dinamis gitu kan. Jadi dia sebaran datanya linear gitu. Nah, ketika dia dikasih tahu bahwasannya lo kasih tahu nih bahwasannya kecepatan sama kerapatan itu saling berhubungan sekian. Nah, ketika dia tidak berhubungan, ya otomatis akan hancur grafiknya gitu kan. Nah, kenapa dia tidak berhubungan? Itulah yang si regresi linear ini tidak bisa menjelaskan karena ada faktor eksternal. Faktor eksternal tadi ada sosial, terkait dari industrial dan lain-lain gitu. Oke, Oke Bang, paham Bang. oke. Oke, kita lanjut lagi ya guys ya ke Greenberg. Sebanyak ya. Habis ada Darwood, habis ada hubungan grafik, dan terakhir ada grafik VT. Oke. Huh, untuk dari si Greenberg, apa ya coba yang dilenkan, X-nya ya, yang dilenkan ya. Jadi karena X-nya yang kita lenkan, tandanya persamaan regresinya akan berubah menjadi Y, A min B, ini min. Misalnya A min B dikali sama len X. Oke. Ini adalah interceptnya 34, variabel satunya X-nya itu adalah 4,76. Kurang lebih sama kayak rumus ini, S-nya yang ini nih. Yang ini. S-nya akan menjadi Y, yang ini akan menjadi A-nya adalah SM, ya kan? eh Dikurang, ini kan min, B-nya akan menjadi min 4,76, dan ln X-nya akan menjadi ln D. Mirip kan sama tadi si Green Shield yang ini nah, mirip lah ya. Bedanya kalau yang di Greenberg itu yang di sini adalah D, yang di sini adalah ln D. Oke, karena udah dapat persamaannya, kita bisa cari C-nya dengan kita eksponenkan hasil dari logaritmik tadi gitu kan untuk dapat C-nya. Kita lanjut ke rumus yang pertama. Oke, pelan ya guys ya. Kita santai aja ya. Penting masuk aja. Rumus yang pertama adalah S sama dengan SM dikali ln C per D. Oke. Rumus yang kedua adalah VD atau hubungan kecepatan dan density itu sama dengan SM SM dikali D, SM dikali D dikali sama ln C per D. Oke, di sini. Terus yang ketiga adalah hubungan V sama dengan kecepatan dan volume itu sama dengan S dikali capacity tadi yang udah kita cari dikali eksponen dari si SM-nya gitu ya. Eksponen dari SM. D-nya kan nggak diketahui ya di sini. D-nya belum, kita nggak cari D-nya. Nah, yang membedakan antara Greensill dan Greenberg, kalau Greensill ada S yang kita kunci, di Greenberg adalah D-nya yang kita kunci. Tuh, D-nya kita kunci ya guys, sampai habis, sampai nol. Cara nguncinya juga sebenarnya sama aja kayak tadi. Nguncinya sama aja kayak tadi. Kayak semakin kecil jarak antara yang pertama ke yang kedua, yang ketiga, otomatis grafiknya akan semakin detail. Nah, buatlah jarak ini tuh sebagus mungkin sampai grafiknya smooth gitu ya, nggak patah-patah. Karena kalau jaraknya kebesaran kadang patah-patah gitu ya. Nah, karena kita nyari grafik yang smooth, kita buat jaraknya disesuaikan, bisa per 5, bisa per 10, 15, 7, 8 gitu ya, beda-beda. Karena D-nya kita kunci, kita akan cari S-nya. Ya, rumus S-nya sama kayak yang rumus pertama ini. Harusnya dia nggak ada perubahan atau nggak ada perubahan karena kan udah S ya.
S di sini sama dengan SM SM dikali len C per D. D-nya kita kunci. Ya, mana nih? Boleh guys. Nah, ini adalah ini D-nya. D-nya kita kunci di sini. Ya kan? Terus C-nya kita dapetin di sini. Dan D-nya udah kita kunci. SM-nya kita dapetin di sini. Oke. Coba banget ya pakai mouse. Oke. Ini D-nya. Dapatlah semua rumus ini kan. Len C per D. Oke. Tolong ya, ini jangan dicoret-coret ya guys. Kalian kalau lagi di sini. Oke. Kecepatan. Sudah kita dapetin kerapatan. Regresikan lagi. Sesuai dengan ini. Sesuai dengan kerapatan yang kita sesuaikan tadi. Habis itu kita cari arus. Arusnya sebenarnya nggak ada perubahan juga. Kita pakai rumus yang dia SM. Ya dikali D. Pakai rumus yang kedua ini. Terus len C per D. Sama kan? Ini SM, ini C, M, D, ya kan udah semua dapat ya. D, SM, C udah sama kayak tadi. Lumayan lebih simpel ya, karena tidak ada perpindahan ruas. Oke, kalau udah dilakuin, regresikan lagi sampai dapat 0. Oke, sama kayak tadi, sampai dapat 0. 0, ketemu 0 di sini. Kalau udah dapat 0, kalian munculin lagi grafiknya. Grafik hubungannya ya. Mana grafik hubungannya tadi? Ya, nah ini. C sama D, S sama V, dan S sama D. Oke, oke, Greenberg clear ya. Jadi grafiknya itu yang ini linear, yang ini dia eh, logaritmik, dan sekarang yang terakhir eksponensial. Tadi cara baca grafiknya udah dikasih tahu lah ya, bahwasannya kalau pengaruh arus dan kerapatan, lihat. Jadi ketika kerapatannya dia eh, meningkat gitu ya, kerapatan meningkat, arusnya juga meningkat sampai di titik tertentu akan kembali menjadi nol dengan kerapatan yang penuh. Jadi ketika kecepatan nol, kerapatan nol, dia jalan terus, arusnya naik terus, sampai dia menuju ke arus yang nol dan kerapatannya penuh gitu loh. Jadi ini nih titik terpenuhnya dia gitu ya. Ini tadi udah jelasin juga sama Ade Chandra. Kelamaan deh ya. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Daripada kelamaan kalau jelasin grafik, tadi udah jelasin juga. Oke, yang terakhir Underwood. Underwood ini yang kita learn-kan adalah speednya. Nih, yang ini. Speednya kita learn-kan. Oke, speednya kita learn-kan. eh karena speednya kita learn-kan dan X-nya kita pakai D density-nya. Yang ini ya. Oke, kita regresikan ke tadi. Dapatlah di sini 2,9 itu akan menjadi lagi-lagi sama kayak tadi, yang beda yang kita learn-kan adalah Y-nya. Jadi kalau tadi itu adalah A min BX, yang kita learn-kan X-nya, sekarang yang kita learn-kan adalah Y-nya, kan ln S. Jadi rumus regresi akan menjadi ln Y sama dengan A min BX ya. Di sini 2,9 itu kita anggap sebagai ln SF, lalu kita eksponensialkan untuk kita mendapatkan speed free flow-nya. Lalu variabel ini per dm ya kita ubah untuk yang per dm itu yang dipangkatkan itu ya, dipangkatkan. Kita cari untuk density maksimumnya gitu, dm-nya. Ya, dm maksimumnya dari hasil regresi. Masuk lagi ke yang tadi, karena sudah kita dapatkan SF dan density maksimum, kita masuk lagi ke S sama dengan SFF kali eksponensial min D per dm. Karena di sini ya ini jabaran rumusnya kayak sebelumnya, ada V, D, dan lain-lain. Nih, sama ini sama ini.
ini sama ini. Oke, ini akan menjadi DM-nya. Ini akan menjadi SF-nya. Ya kan, yang harus ini DM juga. Ya, gitulah. Pokoknya di situ sama lah rumusnya, ini nggak ada perpindahan ruas, jadi cukup nggak terlalu sulit lah ya. Lagi-lagi karena D-nya di sini yang tidak ketahui, D-nya lah yang kita kunci. Ya, D-nya yang kita kunci. D-nya kan nggak ditahu, ini D-nya tuh. D-nya nggak diketahui. D-nya kita kunci. Kita cari lagi rumus kecepatan dan arus. Kurang lebih mirip Greenberg, tapi menggunakan eksponensial. Regresinya menggunakan eksponensial. Rumus kecepatan sama aja kayak yang di sini, ya kan? S sama dengan SFF dikali eksponensial D per dm. Wait, oke. Jadi di sini ada SFF-nya yang udah kita cari tadi 18. Jadi guys, di rumusnya gini. Nah, tadi S sama dengan SFF dikali eksponensial dari min D per dm. Oke, dm-nya dari sini, ya kan? Min D-nya ini yang kita kunci, yang ini kita kunci sama ini, ya. SFF-nya dapat dari sini. Nah, tinggal disubstitusikan. Dapatlah rumus kecepatannya dengan D yang kita kunci. Oke, diregresikan. Kalau underwood dia tidak sampai 0, tapi sampai ini aja teman-teman. Dia sampai si arusnya ini mengecil lah gitu kan. Ini kan udah sama kecepatannya udah 0,00000 nih, karena kalau kalian mau terusin sampai 0 ya dia lumayan panjang gitu ya. Jadi sampai grafiknya dia tuh udah menyentuh, pokoknya dari yang tidak ramai sampai dia penuh banget gitu intinya. Dia udah kecepatan dari yang mulai sampai 0,000 itu udah berhenti hasil regresinya. Lagi-lagi terkait arus pun sama gitu ya. Harus kita pakai rumus yang ini, ya kan? Dia ada D kali SFF, ya kan? Sama D kali SFF, terus dikali eksponensial. Bentukannya gini nih. Kita pakai rumus yang ini. Ya. D-nya ini, min D-nya juga sama. Terus SFF-nya yang ini. Dan E-nya adalah DM-nya adalah yang ini. Inilah eh, rumus dari si arus berdasarkan Greenwood. Underwood. Greenwood. Oke, terus kalian drag aja, kalian regresikan dengan kerapatan yang kalian kunci sampai dia 0,000 kecepatannya ya. Lalu again and again kalian munculkanlah grafiknya antara apa dan apa dan apa dan apa. Kalau sudah intinya di grafik gabungan kalian input tiga-tiganya linear, ini dari linear nih, yang lurusin dari linear, green shield, yang ini dari eksponen dan yang ini dari logaritmik. Ini juga dari si eksponen, ini dari logaritmik dan ini dari logaritmik dan ini dari si eh, linearnya gitu ya. Digabungin jadi satu dan ini dilihat sebaran datanya. Oke. Oke, kita sampai di grafik gabungan. Terakhir adalah mencari VT. Ya, sebelum mencari VT, ada yang mau ditanyain dulu nggak?
Ada yang bertanya dulu gak kira-kira? Lanjut Bang. Lanjut ya. Terakhir ini terakhir. Jadi dari grafik tadi udah kan. Nah, teman-teman kita tadi kan kita yang pas di derajat kejenuhan kita udah dapat si DJ berdasarkan aktual yang belum diregresikan gitu, belum divalidasi datanya regresinya gitu ya. Nah, sekarang kita lakukan lagi terkait pencarian si derajat kejenuhan dan juga si VT-nya, tapi dari grafik yang udah kita cari, dari metode yang udah kita cari, Visual Greenwood Banggood. Kalau tadi sebelumnya kita cari cuma dari kapasitas yang kita cari di awal, yang dari PKJI sama volume ini, dapatlah DJ-nya. Kalau untuk Green Shield, cara dari DJ-nya adalah maksimum, maksimum dari si apa namanya arus, maksimum dari si arus, ya, pahamin ya, maksimum dari si arus. Kalian bagi eh, dengan volume si ini, volume si yang aktual, itu metodenya. Dapatlah dari kejenuhan buat Green Shield. Greenberg pun sama, cari yang maksimum dari si arus. Si arus ini kita bagi dengan volume yang aktual, dapatlah DG-nya. Underwood-nya pun sama, maksimum si volume kita bagi dengan volume aktual, dapatlah DG-nya. Terus Bang, cari VT-nya gimana ini? Cari VT yang ini nih. Cara cari VT-nya adalah pakai grafik. Teman-teman, ini grafik dari PKJI, namanya grafik 4.1, ya kan? Hubungan jalan, ada tipe jalannya. PT itu yang ini, PT itu yang ini. Sorry guys, salah guys. Kecepatan rata-rata, mobil penumpang. PT itu yang ini. Oh, enggak, benar-benar yang kiri, benar yang kiri. Ini eh, kecepatan arus bebas. Jadi misalnya kecepatan, oh, nggak bisa digeser. Kecepatan arus bebas kalian 30 ya. 30 misalnya udah kalian hitung lah di grafik yang sebelumnya. Itu kalian tarik. Misalnya 0,5, 0,5 di sini. Tarik sampai nyentuh terus ke kiri. Jadi kayak gini nih. 0,5 sekian, tarik ke atas sampai nyentuh. Sekarang tarik ke kiri. Nah, misalnya kita dapat di angka 26 ya, di 26. Terus kalian cari lagi yang 0,8, kan 0,5, isi kan ada 0,8 nih. 0,8, 8 lagi 0,8 di sini. Top kena grafiknya, bisa lagi. Nah, aduh, ini nggak pas. Nah, pokoknya segitulah ya. Dapatlah sekitar 22, lanjutin di sini 0,5, tarik sekitar 25, terus 0,74, 21, tarik garis lagi sampai dapat VT-nya. Oke, itulah kita dapat VT-nya. Tandanya kalau kita udah dapat VT dan derajat kejenuhan, udah dapat ini, dan ini, kita sudah selesai menganalisis kinerja jalan ruas. Tandanya kita udah dapat VT dan WT. Oke, jadi udah selesai analisis kinerja jalan ruas kalian. Nah, ini nih. Nah, tahap terakhir adalah menilai kinerja lalu lintas. Nah, ini kinerjanya kita nilai. Apakah dari waktu tempuh tadi, dari derajat kejenuhan, sudah sesuai atau belum. Gimana cara tahu derajat kejenuhannya sesuai atau belum? Ada yang tahu nggak? Coba satu orang. Kalau dia nilainya sekian, berarti dia gimana gitu. Ada yang tahu nggak? Simplify, rumusnya ini sangat simpel. Kapasitas per volume. Ini kapasitas itu gelas, volume ini air.
Nggak main gitu aja. Ada tahu nggak? Derajat kejenuhan. Ya, gimana, Indah? Kalau DJ-nya sekian berarti gimana gitu? Kan gampang sih. Ini ada gelas, ada air. Kalau kamu punya 100 mili kapasitas gelas, terus kalau masukin 50 mili air, berarti derajat kejenuhannya berapa? 100 dibagi 50 berapa? Gimana Bang? 2 Bang. Oh, kebalik 50 bagi 100 berarti. Terus bagi 50. 0,5. Iya Bang, 0,5. Nah, berarti kalau misalnya 0,5 dia tandanya bagus atau buruk? Bagus nggak kira-kira kalau ada 100 mobil berada pada 200 kapasitas jalan 200? Bagus Bang, Bagus. Berarti dia Bagus masih Bang. berarti dia derajat kejenuhannya masih 50%. 50%. Ya, nah berarti kalau misalnya 0,83, ini udah bagus belum? Bagus nggak ini? 0,83. Masih bagus Bang. Masih bagus. Iya Buruknya di Bang. mana? Sesek bang, udah lambat. Buruknya ketika DJ berapa? DJ-nya itu saat 1 sampai ke atas Bang, karena kalau misalnya 1 kan berarti penuh tuh berarti pasti jalan Bang. Kalau masih Ya, 0,8 masih ada renggangnya Bang. oke. Ya, itulah prinsip dari DJ kejenuhan ya. Gampang kan? Anggaplah air dan gelas aja. Jadi kayak sebenarnya enggak, sebenarnya benar satu satu itu udah penuh. Tapi kalau dari PKJI itu dibatasin untuk DJ itu sampai 0,85. Kalau dia di atas 0,85 itu sudah buruk. Kalau satu dia udah mentok. Kalau lebih dari satu itu motor jalannya di trotoar. Kalau udah lebih dari satu, mobil jalannya di ruko-ruko, bukan di jalan lagi. Kalau lebih dari satu, mustahil lebih dari satu. Oke, sampai di sini. Ngerti lah ya, apa aja yang kalian cari dari Green Shield, Greenberg, Underwood. Nggak, kalian nggak kayak dalam hati kalian nggak ngomong kayak dari tadi abang ini ngomong apa gitu nggak kan? Paham kan ya? Paham lah ya, guys. Bisa. Nanti Oke. lihat Paham diulang Bang. recordnya Bang. Oh, nanti lihat recordnya ya. Tolong dipahamin. Karena kalian ini kan banyak, jadi kalau bisa datang ke asistennya tuh jangan kosong-kosong banget. Yang gue dengar kalian asistensi, ini sedikit ya, kalian asistensi bab 1 sampai 3 hancur. Dikasih outline apa, kalian nulis apa, isinya kata-kata doang. Bahkan yang gue baca-baca ya, itu tabel tabel di kapasitas ini, itu kalian nggak masukin. Tabel di arus bebas itu kalian nggak masukin. Terus di hambatan juga kalian nggak masukin. Nah itu nggak, jangan dong teman-teman ya. Jadi biar cepat, kalian udah berapa hari telat ini ya. Kalian kan harus tahu mengurangi 10 poin. Jadi begitu juga dengan perhitungan. Kalau datang ke asistennya harapannya jangan kosong. Karena lama banget. Jadi belajar dulu bab 1 sampai 3 ini dikejar biar cepat ya teman-teman. Besok lebaran soalnya. Ya, sudah selesai sebenarnya tutorialnya. Ada yang masih mau ditanyain kah teman-teman? Kalau dari saya aman Bang. Oke, bagus ya. Mungkin bagus aja ini dengerin tidur yang lain ini. Cukup bang, cukup bang. Cukup, cukup, cukup. Oke, ya. Bagus, Indah, Gofari, Ahmad. Ingetin aja ya, ini 3 orang nggak tidur. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas Recording partisipasinya, atas stopped. kehadirannya. Harapannya apa yang disampaikan hari ini kalian bisa eh, belajar dan bisa paham. Tolong dikejar bab 1 sampai 3-nya, selesaikan perhitungannya, cepat-cepat asistensi. Ya, semangatlah buat tubes ini, jangan jangan banyak nyerah, jangan banyak lepas-lepas tubes gitu ya. Mungkin gue cukupin teman-teman semuanya. Terima kasih. Dan kalau gue ada salah kata, gue mohon maaf atas segala kekurangannya. Gue akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Bang. Bang ya. Bang. Bang.